Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Asal Rasulullah bihuda wa dinil haq yudhirahu dini kulli yukhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Satu-satu. Oke. Berarti Alhamdulillahirabbil alamin. Asal Rasulullah bihuda wa dinil haq ala yudhirahu dini kulli. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqallahu ta'ala hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-azizul hakim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. First of all, let us pray and praise our thanks to the Lord of Alamin, namely Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us favors so that we can gather the Quran interpretation and meditation this morning. Second time, salawat and greetings will surely to also extend to all the great Prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To also extend to all the great Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam was brought us from the X to the fifth era as we have felt at this time. This is the time I give us the Ulama from permission to present the announcement of the Al-Quran interpretation program this morning. The first of event is opening. The second of event is review. The third of event is reading of the interpretation by group. The fourth of event is revelation exercise and continued with an explanation from his book. The fifth of event is a question and answer. The sixth of event is a closing. To shorten the time, let's start the study of the interpretation of the Quran this morning by reading the Surah together. Bismillahirrahmanirrahim. Continuing event is review. To the group of the time and place we encounter. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih review dari review dari film kemarin. Dari Quran surah Al-Syu'ara ayat 19 sampai 21. Nabi Musa saat itu tahu bahwa ia kemarin itu salah sesat yang membunuh salah seorang pemuda Kipti dan lari dari Firaun karena takut dibunuh. Tetapi sekarang Nabi Musa kembali karena sudah diberi ilmu oleh Allah, yakni kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Musa. Dan Nabi Musa datang untuk meminta kekuasaan Firaun dan meminta umatnya Bani Israel agar dibebaskan dan dibawa oleh Nabi Musa. Setiap pemimpin itu harus mengakui kekurangannya,
kesalahannya, tetapi harus bilang dan harus mengerti bahwa ia memiliki kelebihan. Terima kasih. The review we throw into a room, sit and settle to the room of time decision. Anggotanya yang lain mana? Sebenarnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Siap izin review dari pertemuan kemarin dari Jika Surat Asy-Syu'ara ayat 19 sampai 20. Nabi Musa yang datang setelah pergi lama dan kembali ingin mengambil sebagian harta kerajaan yang Fir'aun miliki. Ingin membawa sebagian prajurit atau umat untuk diambil, yang itu adalah kepunyaan Fir'aun. Maka inilah Fir'aun kepada Nabi Musa, kau adalah orang yang tidak tahu terima kasih setelah dibesarkan dan ingin mengambil umat setelah pergi beberapa hari. Kalau prediksi manusia bahwa ketika umur 11 sampai 15 kita nakal, kemudian setelah menginjak umur 16 sudah berubah, harus belajar semua ilmu sebanyak mungkin. Di umur selanjutnya kita mencari kerja, membangun usaha. Di umur 20 sampai 25 saya akan berkeluarga, memiliki anak, kemudian setelah besar anak tersebut tinggal mengangi mana yang menjadi ahli waris serta yang bisa meneruskan usaha saya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Masa kemarin aja tidak ada waris. Mewarisi ilmu. Saya bisa mereview dari simbol benang Afrika. Kita membuat peta dunia hidup kita, yakni menurut umur kita depan. Tapi bila menurut Allah besok kamu mati, jadi tidak menunggu nanti untuk berprestasi, tapi sekarang harus berprestasi. Menyatakan kekurangan diri, nyatakan siap salah atas kesalahan keluar, lalu nyatakan saya akan menunjukkan kelebihan dan memberikan yang terbaik. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Di review itu naik dari
Bismillahirrahmanirrahim. Syekh izin review dari pertemuan kemarin, yaitu di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 19 sampai 21. Dengan banyak bersyukur, semoga kita dapat merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafir itu tidak berterima kasih. Komunikasi berlanjut setelah terciptanya percakapan Fir'aun sampai diulang-ulang percakapan Fir'aun. Karena apa? Kamu selama 30 tahun itu hidup di kerajaan. Dan kenapa tiba-tiba kamu meminta agar aku memberikan sebagian kekuasaanku dan jawab kekuasaanku? Dan jawaban Nabi Musa secara gentle ialah bahwa ia dulu melakukan itu karena hilaf, dan sekarang Tuhan telah memberikan petunjuk kepada kita. Selama 30 tahun saya hidup bersama kamu, lalu saya lari karena saya takut kamu bunuh. Kemudian saya datang kembali membawa pelajaran dan menjadikan aku seorang rasul yang akan membimbing kamu, dan kamu harus tunduk kepada saya, kata Musa. Mungkin hanya itu, terima kasih. Thank you Thomas for review. Thank you very much. Thank you Thomas for review. Very much. Thank you very much for review. Continue to reading with this reading of the interpretation by the to improve of the time present. Bismillahirrahmanirrahim. Point by point is not all this. Bismillahirrahmanirrahim. Siap izin membacakan dari tafsir Quran surat Asy-Syu'ara ayat 19 sampai 21 dari tafsir Al-Mu'min. Wa fa'alta allati fa'alta, yaitu kenapa seorang laki itu yang mati. Wa anta al-kafirin, yakni orang yang tidak tahu berterima kasih kepada kami yang telah memelihara kamu dan tidak menjadikan kamu sebagai budak sebagaimana yang telah kulakukan terhadap kaum Bani Israil, atau termasuk orang-orang yang mengingkari agama mereka, karena sesungguhnya mereka mempunyai banyak Tuhan. Allah Musa berkata kepada Fir'aun, fa'altuha, aku telah melakukannya. Jawab yang perbuatan membunuh orang itu, dan saat itu ketika saat berada di antara kalian, Tuhan Allah, yakni lupa terhadap akibat dari perbuatanmu, karena biasanya tamparan ke arah wajah hanyalah untuk mendidik, bukan untuk membunuh. Menurut qiraat lain ada yang membacanya minal jahilin, artinya termasuk orang-orang yang tidak mengetahui bahwa perbuatan itu dapat membunuhnya. Fakaratu minkum, menuju kepada Tuhanku, lama khiftukum, bila kamu menghukumku dengan hukuman yang tidak setimpal dengan pelanggaran yang telah kulakukan, karena sesungguhnya aku melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja. Saat itu aku baru berusia 12 tahun, apalagi orang yang membunuh itu kafir. Selain itu telah diriwayatkan dari Hamzah, dimaklum tubuh dengan lam yang dikasrohkan, mak masdariyah, yakni karena aku takut kepadamu. Kawahab dari Rabbi hukmah, nama Tuhan memberikan ilmu kepadaku, yakni ilmu dan pemahaman dalam agama, waja'alani minal mursalin, serta menjadikanku seorang rasul dari rasul-rasul sesudah perbuatan itu. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Thank you very much for reading. Continue to read the verse. Repeat this exercise and continue with the explanation from his with our due respect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk munasabah ayatnya, ini penting sekali karena Nabi Musa menyampaikan kawakaza. Allah
diceritakan dalam surah Al-Qasas ayat 19. Surat Al-Qasas ayat 15. Ya, 15. Fawakazahu Musa faqada alaihi. Nabi Musa meninjunya dan kemudian terjatuh. Dan ternyata ketika terjatuh itu menjadi mati. Nah, ini untuk menjadi perhatian, jangan main-main dengan perbuatan kita, jangan main hakim sendiri. Karena sesuatu yang kita anggap remeh, perbuatan kecil bisa jadi menjadi besar. Yang kedua, menjadi penting untuk pengakuan sebagaimana kita kemarin untuk mengatakan siap salah. Kenapa? Karena di situ Rabbi inni hadza min amali syaitan. Ini adalah perbuatan setan. Jadi bukan perbuatannya Nabi Musa. Memang benar yang pelakunya adalah Nabi Musa, tetapi atas rekayasa setan. Ya, apalagi sampai memegang senjata, makanya kalau kita pegang pisau memberikan kepada orang itu tidak boleh yang ujung, tetapi gagangnya itu yang di. Ya. Karena jangan sampai nanti setan belarusno. Setan yang kemudian mengarahkan untuk melakukan kekerasan atau nanti yang jadi tindakan kriminal. Ya. Ini pengakuan dari Nabi Musa, inna hadza min amali syaitan innahu aduwwun mudillun mubin. Setan itu menyesatkan, mengarahkan kepada kesesatan yang nyata. Oke, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qasas itu surat ke-28 ayat 15. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ni'matun tamunnuha 'alayya an 'abadta bani Israil. Qala fir'aunu wa ma rabbul 'alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Sadaqallahul 'azim. Yarhamukillah. Watilka dan itulah, ayo. Nikmatun nikmat. Tamunnuha. Yang kamu limpahkan. Alayya kepadaku. An agar. Untuk abadta. Kamu memperbudak. Bani Israel. Qala berkata Fir'aun Wama dan siapa Rabbu Tuhan Al-alamin semesta alam. Qala Nabi Musa berkata Rabbu Tuhan As-samawati langit Wal ardi dan bumi. Wama dan apa yang bainahuma di antara keduanya. In jika kuntum ada kalian semua muqinin orang-orang yang yakin. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka anjis nikmatun isqata tamunnuha Alayya
Mama dan apa bainahuma di antara keduanya in jika kalian adalah muqinin orang-orang bodoh ngoyo. Ayat 22. Oke. Ati kalang mengkonokan sebut nikmatun iku nikmati tamun nuha kang paring ingsun an sira ha ing nikmat alaya ing atase ingsun an yen ta'abbata hale padha endadekake budak sira Bani Israil ing Bani Israil. Pengakuan Nabi Musa ya kepada Fir'aun, dan itulah memang kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku satu orang, sementara kamu memperbudak seluruh keturunan Israel. Ya. The children of Israel artinya apa? Kamu mengatakan ingin balas budi, membuat kebaikan kepada aku satu orang, sedangkan seluruh keturunan Israel berapa juta itu semua kamu jadikan budak. Itu artinya tidak sebanding, sehingga tidak perlu kamu meminta balas budi. Tidak perlu ngomong kalau kelakuanmu ya apa gitu. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun berkata, siapa sih? Apa sih gitu? Siapa Tuhan semesta alam itu? Karena selama hidupnya dia tidak mengenal namanya Tuhan. Yang dia tahu ya akulah gitu. Dialah Tuhan itu sendiri. Sehingga ono ta pangerane sakliyane dia. Selain dia itu dia bertanya. Hingga sekarang secara jujur, apakah ada pertanyaan itu memang dia ingin ditunjukkan betul? Ya, Nabi Musa menjawab, Rabbus samawati wa ma bainahuma. Tuhanku itu Tuhan kita semua. Tuhannya ini adalah Tuhan seluruh sekalian alam, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, dan segala sesuatu di antara langit dan bumi. Joko anak itu mas. In kuntum muqinin, apabila kamu itu kalian semua Fir'aun dan sakbolomu mukinin menjadi orang-orang yang yakin. Karena walau bagaimanapun penjelasannya, kalau seorang tidak mempunyai etikat untuk beriman, untuk memenuhi hati relung pikiran jiwanya untuk meyakini, yang nggak bisa menolak, ya nggak bisa pasti menolaknya. Karena akal manusia itu terbatas. Harus dilengkapi dengan perasaan jiwa. Nah, kerjasama antara otak kanan dan otak kiri yang kemudian memerintahkan untuk bersinergi, nyambung, dan kemudian hati perasaannya bisa mengolah dengan baik, ya baru akan menjadi suatu bentuk keyakinan. Tapi kalau tidak, ya bagaimanapun dijelaskan susah, sulit. Ya. Apalagi sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang di luar jangkauan mata manusia, di luar jangkauan indera, tidak bisa dilihat secara langsung. Ini menjadi perhatian kita agar bagaimana sebisa mungkin menjelaskan, sehingga membentuk keyakinan tidak hanya dari perasaan saja, tetapi otak manusia akalnya bisa menerima dengan baik, bisa mencerna dengan logis, logikanya menerima. Nah, itu bagaimana menjelaskan tentang nilai-nilai ketuhanan. Nah, di sini kita dilatih untuk itu. Bagaimana meyakinkan orang, mengajak orang untuk menyembah, mengabdi, itu melalui proses penyadaran diri, melalui proses mengenal alam, proses menunjukkan suatu eksistensi di luar diri kita, tetapi nyata adanya. Karena ternyata indera penglihatan sekalipun
tidak bekerja secara maksimal. Mata saya tidak bisa melihat kaca. Mata kita semuanya tidak bisa melihat kaca yang sebelum jarum angka yang ada di jam dinding. Betul? Kenapa? Karena beningnya si kaca. Padahal mata untuk melihat, indera penglihatan. Apalagi keberadaan Tuhan Allah yang gaib, Allah yang di luar dimensi kita. Nah, ini kan kalian lihat, mata kita tidak mampu melihat kaca. Ya, padahal kaca ini ada, atau plastik ini. Saking beningnya, karena beningnya kaca, kita tidak melihat kaca, tapi langsung melihat jarum dan angka. Kenapa? Karena beningnya si kaca. Nah, kita kepada Allah Subhanallah yang Rabbus samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi dan berada di antara langit dan bumi dan seluruh bainahuma mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, memenuhi langit, memenuhi bumi dan di antara segala sesuatu. Kita tidak mampu melihat. Kenapa? Karena Subhanallah, Maha Suci Allah. Karena beningnya kaca, mata tidak mampu melihat. Karena Maha Suci Allah, mata kita tidak bisa melihat. Oh, mata indera untuk mengindra ini aja nggak bisa, apalagi mengindra di sesuatu yang di luar dimensi kita, yaitu Allah. Pasti tidak bisa. Nah, Subhanallah itu, latifnya Allah itu kita pahami melalui hati, iman, perasaan, ya, menganalogkan mata yang tidak mampu menembus, apalagi mata batin, sehingga membutuhkan kerja keras. Kenapa? Karena kita melihat ada sesuatu kekuatan diri kita di luar kemampuan kita yang ternyata menguasai diri kita. Kita menyebutnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Al-Azim, Maha Agung. Al-Ali, Maha Tinggi. A'la, tinggi, luhur. A'la, tinggi. Ali, tinggi. Sehingga kita sebut mil'us samawati wa mil'ul ardi, memenuhi, full. Mil'un. Kalau mil'un ya akhirnya menjadi benar-benar satu dan tidak terbagi zatnya, sifatnya, af'alnya dan seterusnya. Benar-benar ahad, satu, esa. Tidak di atas sana, tidak di bawah, tidak di mana-mana, tapi di mana-mana, memenuhi jagat raya, menggenangi. Itu harus kita jelaskan, ya. Paham? Saya tidak mengumpamakan Allah seperti kaca, tidak, tetapi untuk memahamkan bahwa mata saja terbatas bekerja, apalagi sesuatu yang bersifat gaib, yang bersifat imani. Kalau ikan berenang di dalam air, dia bisa hidup hanya karena ada ikan, ada airnya. Ikan tidak bisa hidup tanpa air. Dia bisa berenang dengan enak. Kalau kita nggak bisa, kelagepan, ya. Andaikan ikan air itu berupa zat batu berbentuk, maka ikan tidak bisa bergerak, apalagi berkembang biak, beranak pinak, tidak bisa. Begitu juga kalau seandainya Allah itu berupa zat yang bisa kita lihat dengan mata telanjang yang ini, padak ini, maka tentu kita tidak bisa bergerak, apalagi hidup berkembang biak, beranak pinak, tidak bisa. Tapi karena Allah membuatnya otomatisasi,
yang diciptakan oleh Allah sehingga kita mampu hidup secara ilmiah ini, secara alamiah. Oke, terima kasih. Timekeepernya bergerak ya. Silakan. Thank you very much to Gus Hoshino Chorongolo for the explanation. Continue the next event is question and answer for student or congregation on Facebook, Zoom, IG. If any question or addition, you find it. Silakan teman-teman yang ada di Facebook, di Zoom maupun di IG, dan yang di offline di sini, silakan. Monggo kula aturaken Santri putra, santri putri. Ayo 5 menit waktunya. silakan. Silakan. Saya bisa menjelaskan. Kan misalnya Fir'aun kan ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Berarti yang kalau misalnya Fir'aun 2, Fir'aun 3 itu mereka dididik oleh bapaknya. Kalau misalnya kamu Tuhan. Berarti kan ada pendidikan Tuhan. Ya, pertanyaannya bagus. Ada Fir'aun 1, 2, 3. Yang mengaku Tuhan itu Fir'aun yang mana? Dan selanjutnya apakah anaknya juga dididik kamu Tuhan? Berarti ada anak Tuhan, bapaknya Tuhan. Begitu bapaknya meninggal ada anaknya Tuhan. Berarti kalau punya cucu, cucunya Tuhan. Berarti anak ponakane Gusti Allah. Ponakane Tuhan ya. Anak mertuai Tuhan. Apakah ada pendidikan ketuhanan begitu? Ya memang dia secara indoktrinasi kepada anaknya bahwa kamu itu penguasa, tidak boleh menunduk gitu. Ketika Musa kecil dengan yang akan menjadi Fir'aun yang ketiga, kalau nggak salah itu Fir'aun Ramses Akbar III, yang menjadi lawannya itu kecilnya kan bersama bareng temannya. Artinya waktu kecilnya bersama-sama bersama Fir'aun.
Kemudian tiba-tiba yang satu menjadi Tuhan, yang satunya menjadi Rasul. Lah kok Rasul iki ono sing ngutus gak Fir'aun? Dari mana Tuhannya kan gitu. Secara syahwat politik, setiap orang penguasa pimpinan itu ingin menjadikan anaknya juga penguasa. Selalu begitu. Kalaupun tidak sempat, anaknya kemudian menuntut menjadi penguasa seperti bapaknya, orang tuanya. Kecuali Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi tidak ingin seorang pangeran, anak raja, justru keluar dari kerajaan, menyendiri dan ingin menjadi masyarakat biasa. Nah, sekarang kita lihat perilaku politik di Indonesia, anaknya para presiden semuanya dipersiapkan untuk menjadi presiden. Betul? Betul. Nah, sama gitu aja. Ada yang dipersiapkan, ada orang-orang yang kemudian memanfaatkan orang tuanya agar anak-anaknya juga merebut jadi presiden. Yang lebih cerdas itu adalah para petani. Wes pengantos anak kula dados petani. Ampun ngantos anakku dadi kuli. Tidak ingin seorang kuli bangunan, kuli panggul itu ingin menjadikan anaknya seorang kuli. Betul? Betul. Sehingga sebenarnya lebih cerdas rakyat kecil jelata itu daripada seorang presiden. Betul enggak? Pun sing sora kula mawon. Ampun ngantos anak kula dadi tukang becak malih. Waktu saya dulu tahun 99 tahun 2000 sekitarnya ya, tahun 9 ya, di Jakarta. Sumpah deh, Bang, jangan sampai saya punya anak lagi menjadi supir taksi, supir bajai. Kenapa, Bang? Ya nggak enak masa hidup kayak gini terus. Itu ada lampu merah, stopan itu supir taksi. Kalau penumpang masuk Bang, masuk cepet. Masa kita berhenti? Udah gitu kita ini jelas nggak boleh masuk, dipaksa pula kita masuk, nanti kena tilang kita sendiri. Dipaksa melakukan kesalahan, nggak enak. Nanti dapatnya juga ini setorannya berapa, nanti sudah ada tagihan ini dan sebagainya. Banyak cerita. Seorang taksi tidak ingin menginginkan anaknya menjadi sopir taksi. Tapi ini pimpinan negara, pimpinan gubernur, kepala daerah selalu ingin menjadikan anaknya. Berarti kan nggak cerdas, nggak punya pilihan yang lain. Ya toh. Saya punya keluarga, pokoknya binjing Gus panjenengan cungakan anak kula kakaknya dados kasung ngoten mawon. Le Pak, sampeyan kok mikir sik kasun, sampeyan dadi kasun anaknya dadi kasun. Lah napa Gus? Ya dadi presiden ngono lho. Perdana menteri ta ngono. Nggih mboten gaduh. Ya digaduk-gadukno. Wong sampeyan sampe pensiun yo gak oleh apa-apa kok. Ya kan? Harusnya cerdas seperti tukang pentol, anaknya gak didadekno pentol. Gak jadi tukang pentol. Disuruh sekolah, mondok, kuliah, kemudian supaya jadi orang sukses. Jadi ini kayak gitu. Tapi ada juga di pertigaan sana. Masih sarjana-sarjana apa? Warunge mak iki lho terusno. Sing sitok dodol pecel, sing sitok dodol lontong, sing sitok bakso, sing sitok nyekel rawon. Pokoke aja digerebutan warunge mak iki.
Wis gak ngira kurang, masih kuliah-kuliah oleh opo. Ada juga. Karena dia berhasil sukses, anak-anaknya sampai kuliah-kuliah, gak oleh pekerjaan, balik dodol. Ada tetangga desa sebelah ini kuliahnya sampai ke Maroko, Korea, sampai ke mana ini, Yaman, ke Mesir. Wis nang balik njegur tambah kita pesak. Lemari gede ya dipajang kok kono gak tau dibuka, dibuka jolo. Jolo apa? Udang. Boleh apa udang luwih mahal daripada menjadi pengajar, mulang gak dibayari, gak diupahi. Nah ini esuk-esuk buka jolo oleh duit akeh. Hati luwih cerdas. Nah, ada juga boleh. Karena ngaji belajar itu menuntut ilmu untuk perubahan perilaku. Bukan hanya untuk mengajarkan ke orang. Nah, Tell me so far. Bagus, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Thank you very much to Gus Hashim Nurullah for the explanation. Hopefully, what he conveys can be useful for us and we can practice it in everyday life. And as a brother, from beginning to end, there must be mistakes in both word and action. I apologize as much as I will. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri Mas. Terima kasih. Kayak kemarin satu grup kayak ini. Terima kasih matur nuwun kata napa ingkang sampun katuraken sampuraken dening kelompok kelompok 9 yang selalu meninggalkan saya sendiri. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah biasa bila tanpamu. Aku sudah biasa. Ada lagu yang aku tak biasa bareng. Tak balik waktu itu orang kenceng kali mau punya nyanyi. Gimana Gus? Aku sudah biasa bila tanpamu. Aku sudah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.